Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah, anak-anak sekalian yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu mengawali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas salah satu bab dalam ilmu tajwid, yakni tentang ahkamul mad, hukum-hukum mad. Nah, sudah bersiap semua? Baiklah, kita akan mengawali dengan mengerti terlebih dahulu tentang apa itu pengertian mad. Pengertian mad menurut bahasa atau menurut etimologi bisa diartikan mad adalah menambah atau memanjangkan. Nah, adapun pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mad menurut bahasa adalah az-ziyadah, yaitu sesuatu yang bertambah. Adapun pengertian mad menurut istilah adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad, huruf layin, dan dua huruf layin. Nah, apa itu huruf mad? Huruf mad dan layin adalah huruf alif, wawu sukun, dan ya sukun yang sejenis dengan huruf-huruf sebelumnya. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa ketika ada huruf alif, maka sebelumnya haruslah huruf yang berbaris fathah. Dan jika dia wawu sukun, maka huruf sebelumnya harus huruf dhammah. Dan ketika dia ya sukun, maka huruf sebelumnya harus huruf yang berbaris kasrah. Nah, dengan demikian disebut sebagai huruf mad karena ia bisa dipanjangkan, dan disebut huruf layin karena huruf-huruf tersebut keluar dengan memanjang dan lunak tanpa dipaksakan. Demikian penjelasan untuk pengertian mad. Marilah kita lanjutkan mengenal lebih jauh tentang pembagian mad secara umum. Dalam kaidah ilmu tajwid, mad secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu mad asli dan mad far'i. Adapun mad asli dibedakan menjadi 5 macam mad. Di antaranya ada mad tabi'i, mad tamkin, mad badal, mad iwad, dan mad silah qasirah. Selanjutnya, untuk mad far'i ini dikelompokkan berdasarkan 3 sebab. Sebab yang pertama adalah mad far'i yang dikelompokkan berdasarkan hamzah. Di antaranya ada 3 jenis mad. Yang pertama adalah mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah. Adapun mad far'i yang dikelompokkan berdasarkan sebab sukun murni atau tasydid terbagi menjadi 4 macam mad. Ada mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mutsaqal kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim mutsaqal harfi. Nah, adapun untuk mad far'i yang terakhir adalah yang dibedakan berdasarkan sebab sukun karena waqaf. Ya. Ada 2 macam mad, di antaranya ada mad arid li sukun dan mad lin. Demikian pembagian mad secara umum. Marilah kita lanjutkan untuk mengenal lebih jauh satu persatu pembahasan tentang mad-mad yang akan kita pelajari. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita mengerti tentang apa itu mad asli. Nah, mad asli dapat diartikan sebagai mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah ataupun sukun. Namun, di dalamnya terdapat salah satu dari huruf mad, baik itu huruf alif, huruf wawu sukun, atau huruf iya sukun. Nah, sehingga pada dasarnya seluruh mad yang terdapat di dalam Al-Quran ini merupakan jenis mad asli. Sehingga ketika sampai sebab-sebab yang mempengaruhinya, baik itu nanti ada sebab hamzah ataupun sukun,
mat akan berubah menjadi mat far'i. Nah, adapun untuk mat asli ini seluruhnya kadar panjangnya adalah 2 harokat. Ya. Untuk pembahasan yang lebih lanjut nanti akan dijelaskan tentang apa saja macam-macam mat asli. Nah, seluruh mat asli ini memiliki ukuran panjang 2 harokat. Untuk mengetahui berapa lama kadar 2 harokat ini, maka kita harus menyamakan pemahaman terlebih dahulu tentang apa itu yang dimaksud dengan harokat. Harokat adalah jeda waktu yang diperlukan untuk melafalkan huruf yang berharokat fathah, huruf yang berharokat dhammah, dan huruf yang berharokat kasrah. Sehingga durasi waktu mat ini diukur dengan harokat. Nah, sama halnya ketika kita menyebut dengan 2 harokat atau 1 alif itu artinya bahwa kita sedang melafalkan 2 huruf yang berharokat. Misalnya, ko berarti 1 huruf sehingga dia disebut sebagai 1 harokat. Ketika 2 huruf secara bersamaan, ko, maka panjang suatu huruf tersebut menjadi 2 harokat atau 1 alif sehingga dibaca menjadi lebih panjang. Ko. Ya, demikian untuk pengertian dari mat asli. Baiklah, kita akan lanjutkan macam-macam dari mat asli. Ada apa saja kira-kira? Nah, kita lihat pada slide berikut ini. Nah, mat asli menurut riwayat Hafiz dari Asim terbagi menjadi 5 macam mat. Yang pertama ada mat tabi'i. Nah, apa itu mat tabi'i? Mat tabi'i adalah mat yang terjadi karena adanya salah satu dari 3 huruf mat di atas. Ya, kita ingat kembali, 3 huruf mat tadi bisa alif, bisa waw sukun, dan ya sukun. Di mana suatu huruf tidak bisa berfungsi tanpanya dan tidak bergantung pada hamzah ataupun sukun. Nah, demikian pengertian untuk mat tabi'i, sehingga bisa kita maknai bahwa mat tabi'i ini terjadi apabila terdapat seluruh huruf hijaiyah kecuali alif yang bertemu dengan salah satu huruf mat dan dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Nah, mengapa disebut sebagai mat tabi'i? Karena memang pada dasarnya ia sesuai tabiat aslinya, yakni memiliki ukuran panjang 2 harokat. Nah, untuk mengetahui contoh-contoh dari mat tabi'i, marilah kita perhatikan pada kalimat di bawah ini. Ya. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nuhiha. Pada kata nuhiha ada huruf waw sukun yang sebelumnya huruf berbaris dhammah. Nah, kemudian ada huruf ya sukun sebelumnya yang berbaris kasrah, dan yang terakhir ada huruf alif yang sebelumnya diawali huruf berbaris fathah. Dalam satu kalimat ini terjadi 3 macam mat tabi'i. Nah, ketika kondisi ini terjadi, maka kita diharuskan memanjangkan dengan seukuran 2 harokat atau 1 alif. Nah, tidak boleh melebihi dari ukuran yang telah disepakati para ulama. Kita baca sekali lagi. Nuhiha. Contoh yang berikutnya. Yu'minuna. Nah, demikian juga untuk contoh yang kedua ini ada huruf waw sukun yang sebelumnya adalah huruf berbaris dhammah, maka ia disebut sebagai mat tabi'i. Contoh yang terakhir, alladzina. Ya, demikian untuk contoh mat tabi'i. Jadi, seluruh mat tabi'i dibaca dengan ukuran panjang 2 harokat dan tidak boleh melebihi ukuran yang telah disepakati ulama. Sekali lagi kita ulangi untuk membaca contohnya. Nuhiha, yu'minuna, alladzina. Ya, demikian
penjelasan dan latihan contoh untuk mad tabi'i. Marilah kita lanjutkan untuk membahas hukum mad yang berikutnya. Nah, untuk jenis mad asli yang kedua ada hukum mad badal. Nah, apa itu mad badal? Mad badal merupakan kondisi khusus dari mad tabi'i. Ya. Kita lihat dan perhatikan pengertian untuk mad badal. Mad badal adalah mad yang terjadi ketika ada hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Ya. Pada dasarnya, ini merupakan kondisi khusus dari mad tabi'i. Kalau tadi mad tabi'i adalah terjadi ketika seluruh huruf hijaiyah kecuali alif yang bertemu dengan huruf mad, dan sedangkan untuk mad badal adalah ketika ada hamzah, tidak boleh selain huruf hamzah, ya. Jadi ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Nah, adapun panjang untuk mad badal ini karena ia termasuk jenis mad asli, maka sesuai yang sudah disepakati ulama, maka dipanjangkan seukuran 2 harokat. Nah, definisi lain juga menyebutkan untuk pengertian mad badal adalah setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat sebagai pengganti hamzah yang terhilangkan. Nah, kemudian kita perhatikan untuk contoh dalam kalimat berikut ini, kita baca bersama. Al-Qur'ana, al-khati'ina, yura'una, utiya, amanu. Ya, pada huruf-huruf yang berbaris merah, kita perhatikan pada contoh yang pertama ada kata Al-Qur'ana, ada hamzah yang kemudian diikuti huruf alif setelahnya. Hamzah di sini sebagai ketentuan awal dari mad badal, jadi harus ada hamzah terlebih dahulu, kemudian ia bertemu dengan huruf mad setelahnya, huruf alif di situ. Sehingga hamzah kita panjangkan dengan 2 harokat menjadi Al-Qur'ana. Kemudian untuk contoh yang kedua juga demikian, ada hamzah di situ bertemu dengan huruf ya sukun. Ya sukun ini fungsinya sebagai huruf mad, sehingga ketika ada huruf hamzah bertemu dengan mad, maka ia dinamakan mad badal. Ya. Al-khati'ina, panjang 2 harokat. Kemudian untuk contoh yang ketiga ini kita perhatikan, ya, ada huruf mad. Ini ada 2 kondisi ya sebetulnya. Jadi ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Nah, ini biasa disebut sebagai mad wajib muttasil sebetulnya, tetapi di huruf yang berikutnya kita temukan ada hamzah di situ yang bertemu dengan huruf mad, huruf au sukun. Ketika 2 kondisi ini terhimpun, maka kita utamakan salah satunya. Ya. Dalam hal ini kita sedang membahas mad badal, sehingga kita lebih fokus pada hamzah yang bertemu dengan huruf waw sukun. Nah, itulah yang dinamakan sebagai mad badal. Yura'una, una. Jadi hamzah yang bertemu waw itulah yang dimaksud sebagai mad badal. Demikian juga untuk contoh yang berikutnya, utiya. Dan yang terakhir amanu. Ya. Demikian latihan dan penjelasan untuk pengertian dari mad badal, semoga bisa kita fahami bersama. Baiklah, kita lanjutkan untuk membahas jenis mad dari mad asli yang ketiga, ada mad iwad. Apa yang dimaksud dengan mad iwad? Mad iwad adalah mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berakhiran atau berbaris fathatain. Nah, sehingga sebetulnya pada mad iwad ini kita sedang membaca dan kemudian berwaqaf pada huruf yang sebetulnya ia berbaris, jadi tidak sukun, namun karena kita sedang membaca mad iwad sehingga baris tersebut kita baca menjadi sukun, sehingga dinamakan sebagai berhenti karena sebab waqaf. Nah, maka yang demikian ini disebut sebagai mad iwad. Nah, mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berbaris atau berakhiran fathatain. Nah,
sehingga kita akan mengganti tanwin nasab pada saat wakaf tersebut dengan alif yang dipanjangkan seukuran 2 harokat. Nah, mat iwad ini termasuk mat yang sangat banyak kita jumpai di Al-Quran dan sangat mudah kita lihat dalam contoh-contoh yang berikut ini. Misal untuk contoh mat iwad yang pertama, kita fokus pada kata yang pertama, masruron. Nah, perhatikan, ada huruf yang berbaris tanwin pada huruf ra, fathatain. Sehingga apabila kita sedang membaca waqaf, misalnya kata masruron, maka kita nasabkan saat waqaf menjadi alif yang kita panjangkan 2 harokat menjadi masruro. Ya, kita baca ulangi lagi. Masruron dibaca wakaf menjadi masruro, 2 harokat. Kita lanjutkan membaca contoh yang berikutnya. Ma'an diwakafkan menjadi ma'a. Ya. Untuk contoh yang kedua ini, ya, kita tentu tidak mendapatkan huruf alif di sana, tapi demikianlah orang Arab ketika membaca huruf hamzah yang berbaris fathatain. Memang tidak ditulis, tetapi tetap dibaca dengan memanjangkan 2 harokat, ya. Sehingga kita tetap membacanya demikian sesuai kaidah yang disepakati para ulama. Kita ulangi lagi. Ma'an dibaca ma'a, 2 harokat. Kita baca contoh yang berikutnya. Hisaban, hisaba. Ahadan, kita baca wakaf menjadi ahada. Nah, contoh-contoh di atas merupakan bentuk dari mat iwad. Nah, adapun untuk tanwin nasab ini tidak diganti dengan alif manakala tanwin tersebut berada di atas hak ta'nits, ya, atau tak marbutah. Maka tanwin dibuang dan diwakafkan dengan hak ta'nits yang sukun. Nah, kita biasa menemukan pada kalimat-kalimat yang berakhiran huruf tak marbutah setelahnya, sehingga ketika wakaf maka kita akan membuang huruf tersebut dan menggantinya dengan wakaf disukunkan pada hak ta'nits. Kita baca contohnya. Jannatan dibaca ketika wakaf jannah. Dan yang selanjutnya syajaratan dibaca wakaf syajarah. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk contoh mat iwad ini berlaku pada huruf hijaiyah seluruhnya ketika dia berbaris fathatain, tetapi tidak berlaku pada huruf tak marbutah ketika ada tanwin, ya. Dengan demikian kita harapkan anak-anak sekalian bisa memahami dan mengamalkan dalam bertilawah Al-Quran. Baiklah, kita lanjutkan untuk membahas dan mempelajari tentang hukum mat asli yang keempat. Di sana ada mat tamkin. Nah, apa itu mat tamkin? Mat tamkin adalah dari segi bahasa, tamkin artinya menetapkan, sehingga dapat kita terjemahkan sebagai mat yang terdapat pada 2 huruf iya yang bertemu dengan huruf iya berikutnya dalam satu kata. Jadi huruf iya pertama ini bertasdid dan berbaris kasrah, kemudian bertemu dengan huruf iya yang berbaris sukun. Nah, jadi ada 2 huruf iya yang saling terhimpun dalam satu kata. Huruf iya yang pertama ini bertasdid dan berbaris kasrah, kemudian bertemu dengan huruf iya yang berbaris sukun. Nah, kadar panjang untuk mat tamkin ini dibaca seukuran 2 harokat karena dia termasuk salah satu dari mat asli. Untuk contohnya bisa kita perhatikan dalam kalimat di bawah ini. Kita baca bersama. Fil ummiyina rasula wa idza huyyitum bitahiyyah. Contoh yang terakhir kita baca.
Qala Isa bin Maryam lil hawariyina. Ya, baik itu ummiyina, huyitum, dan lil hawariyina adalah contoh-contoh dari mat tamkin. Ya, kita dapatkan di sana ada huruf iya yang diawali dengan ya bertasdid dan berbaris kasrah, kemudian bertemu dengan huruf ya setelahnya yang berbaris sukun. Maka inilah yang dinamakan sebagai mat tamkin. Akan tetapi dalam buku Panduan Ilmu Tajwid yang ditulis oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid untuk mat tamkin ini mungkin tidak kita temukan karena sebagian ulama lebih cenderung menyamakan mat tamkin ini mungkin sebagai kondisi khusus dari mat tabi'i. Ya, sebetulnya sama, hanya saja ia lebih khusus ketika ada huruf iya yang bertasdid ini bertemu dengan huruf iya sukun. Tetapi pada dasarnya sama, ia seperti dengan mat tabi'i. Namun ada pendapat sebagian yang lain mungkin tetap membahas mat tamkin ini sebagai pembahasan tersendiri yang berbeda dengan mat tabi'i. Nah, Allahu a'lam, demikian pembahasan untuk mat tamkin. Mari kita lanjutkan untuk membahas jenis mat asli yang terakhir, yakni di sana ada pembahasan tentang mat silah qasirah. Nah, apa itu mat silah qasirah? Mat silah qasirah ini adalah mat yang terjadi ketika ada hak dhamir. Hak dhamir ini adalah sebagai kata ganti yang biasanya menjelaskan tentang huruf yang sebelumnya atau kalimat sebelumnya, berfungsi sebagai pengganti. Kemudian yang tidak bertemu dengan hamzah qat'i, hamzah yang asli. Jadi ketika ada hak dhamir yang bertemu dengan selain huruf hamzah, jadi boleh seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf hamzah. Kenapa tidak boleh bertemu dengan hamzah? Karena nanti ada pembahasan khusus di pembahasan mat far'i terkait dengan mat silah tawilah. Karena yang demikian nanti biasanya terjadi untuk mat silah tawilah. Jadi ketika ada hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah qat'i, maka disebut sebagai mat silah tawilah. Untuk mat silah qasirah adalah mat yang terjadi ketika ada hak dhamir yang tidak bertemu atau bertemu dengan selain hamzah qat'i. Nah, untuk lebih mudahnya demikian. Nah, penyebutan untuk mat silah qasirah ini sebagian kalangan menyebutnya dengan mat silah sughra, mat silah yang kecil. Nah, kemudian berapa untuk ukuran kadar panjang dari mat silah qasirah? Jadi karena dia termasuk salah satu dari jenis mat asli, maka kadar panjang dari mat ini adalah 2 harokat. Nah, kita lihat dan perhatikan pada contoh yang ada di bawah ini. Ya, dari kedua contoh ini kita amati ada hak dhamir yang sebelumnya ada huruf ra yang berbaris dhammah dan setelahnya ada huruf yang berbaris juga, sehingga huruf sebelum dan sesudah hak dhamir ini tidak boleh huruf yang sukun. Nah, itu salah satu syarat nanti. Kita baca contohnya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Fa ummuhu hawiyah. Ya. Dari kedua contoh ini kita amati terdapat hak dhamir. Ya. Kemudian contoh yang kedua juga demikian, ada hak dhamir ya, yang tidak bertemu dengan huruf hamzah. Jadi secara syarat sudah terpenuhi. Jadi hak dhamir sebelum dan sesudahnya ia tidak huruf yang sukun dan bukan pula huruf hamzah setelah hak dhamir, sehingga sudah terpenuhi. Sehingga dua contoh inilah yang disebut sebagai mat silah qasirah. Ya. Kita baca sekali lagi. Fasanu yassiruhu lil yusra. Contoh yang kedua. Fa ummuhu hawiyah. Ya, demikian untuk contoh dari mat silah qasirah.
Ada satu pembahasan khusus yang terkait dengan mad silah qasirah, dan hal ini harus kita perhatikan dan catat baik-baik. Jadi ada bab pengecualian. Pengecualian ini sebetulnya berlaku untuk kedua jenis mad, baik mad silah qasirah atau mad silah sughra, dan mad silah tawilah atau mad silah kubra. Apa saja itu? Jadi untuk yang pertama adalah hak dhamir tidak dibaca panjang jika salah satu huruf sebelum atau sesudah hak dhamir tadi huruf yang mati. Nah, kita lihat dan perhatikan pada contohnya. Misalnya pada kata wa dhanna annahul firaq. Ya, kita melihat di sini terdapat hak dhamir, tetapi huruf setelahnya ada huruf yang sukun, hamzah wasl di sini dan berbaris sukun, sehingga yang demikian ini tidak dinamakan sebagai mad silah karena kita tidak bisa memanjangkan untuk hak ini, hak dhamir 2 harokat, tetapi harus dibaca mati, disukunkan dan idgham pada huruf setelahnya. Sehingga apabila terdapat hak dhamir yang sebelum dan sesudahnya adalah huruf yang sukun, maka ia tidak disebut sebagai mad silah. Nah, dibacanya harus pendek. Contoh yang kedua misalnya fihi ba'sun syadid. Demikian ya. Kita tidak bisa membaca panjang misalnya fihi ba, salah. Tetapi yang benar adalah kita pendekkan fihi ba'sun syadid. Demikian untuk pengecualian dari hukum mad silah yang pertama. Selanjutnya adalah yang kedua dari hukum pengecualian, ha tidak dibaca panjang karena taukif. Jadi sudah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Menurut Imam Hafiz, hari ini terjadi di surah Al-Furqan ayat 69. Kita perhatikan bunyi ayatnya. Ada kalimat wa yakhlud fihi muhana. Ya. Kita melihat ada kata fihi sebelum hak dhamir ini huruf yang berbaris sukun. Semestinya ini tidak berlaku untuk hukum mad silah karena syarat terjadinya mad silah tadi sebelum dan sesudah hak dhamir harus huruf yang berbaris hidup. Sementara kalau dia huruf sukun sebelumnya, tentu ia pasti dibaca pendek. Namun tidak berlaku dalam surah Al-Furqan ayat 69 ini oleh menurut ulama, karena ia disebut sebagai mad mubalaghah sehingga tetap dipanjangkan 2 harokat. Dengan demikian kita diharuskan membacanya panjang. Kita baca kembali. Wa yakhlud fihi muhana. Ya, demikian untuk pengecualian yang kedua. Selanjutnya untuk hukum pengecualian yang ketiga, hak dhamir dibaca pendek karena sebelum hak dhamir ini terdapat huruf mati yang dibuang dan menjadi jawab syarat berupa waw. Nah, pada kata yaraddahu lakum di surah Az-Zumar ini, ya, kata yaraddahu yang terdapat hak dhamir di sana ini merupakan pada dasarnya dia tersusun dari kata yaradha, terdapat huruf iya setelahnya, kemudian ditambahkan dhamir hu sehingga yaraddahu lakum. Ya, semestinya ada huruf iya yang terbuang, huruf ilatnya dibuang sehingga dia dibaca pendek, tidak boleh dipanjangkan ketika membaca di surah Az-Zumar ayat 7 ini. Dibacanya pendek. Baiklah, kita baca sekali lagi. Yaraddahu lakum. Yaraddahu lakum. Tidak boleh dipanjangkan ya, karena pada kata yaraddahu tadi kita ingat kembali sebetulnya terdapat huruf ilat, huruf iya setelah huruf dha yang terbuang sehingga dianggap sukun. Jadi ketika ada sukun sebelum hak dhamir, maka ia tidak disebut sebagai mad silah sehingga harus dibaca pendek ketika membaca. Kita baca sekali lagi. Yaraddahu lakum. Ya, demikian. Kemudian bab
pengecualian yang terakhir pada hukum mat sila ini kita mendapatkan ha dibaca pendek karena bukan termasuk hak dhamir ya. Kadangkala mungkin ketika kita membaca Al-Quran seringkali mendapatkan huruf-huruf ha ya, secara zahir mungkin kita menganggapnya sebagai hak dhamir, akan tetapi ha di sini tidak dianggap sebagai hak dhamir melainkan bagian dari kalimat tersebut. Jadi ia melekat dalam kalimat tersebut karena memang kata aslinya seperti itu. Berarti tidak sebagai hak tambahan atau hak dhamir melainkan huruf aslinya seperti itu ya. Misalnya dapat kita temukan pada surah Hud ayat 91 pada kalimat manafqahu katsira. Manafqahu katsira. Ya, kita amati pada kata nafqahu, memang sebelum hak dhamir ini adalah huruf yang berbaris hidup, dan demikian juga huruf setelahnya termasuk huruf yang berbaris hidup. Tetapi kaidah mat silah tidak berlaku dalam contoh ini, sehingga tetap kita diharuskan membacanya pendek karena nafqahu ini hanya bukan hak dhamir sekali lagi, melainkan ha yang qat'i dan merupakan bagian dari kalimat tersebut. Ya, kita baca sekali lagi. Manafqahu katsira. Ya, demikian penjelasan untuk mat asli. Ya, sekali lagi kita ingatkan kembali bahwasanya mat asli ini adalah mat yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah ataupun sukun dan dibaca panjang dengan kadar 2 harokat. Seluruh mat asli. Tadi ada 5 sudah kita jelaskan. Ada mat tabi'i, mat tamkin, mat iwad, mat badal, dan mat silah qasirah. Nah, demikian penjelasan untuk hukum mat asli. Semoga kita dapat mengambil faidah dari apa yang sudah kita baca bersama. Untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai mat far'i akan kita tayangkan di video pembelajaran yang selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.